kasih buat pagi hari ini. Kami kembali datang bersyukur kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ada banyak gejolak di sekitar kami, tetapi biar hati ini terus melekat kepada Tuhan. Cinta kami kepada Tuhan tidak pernah sedikit pun berkurang. Justru kami melihat penyertaan-Mu makin indah, makin dahsyat, dan membuat cinta kami kepadamu makin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau sebab hanya Engkau yang dahsyat, Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan nama-Mu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
tak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami tinggikan nama-Mu, Kau yang ajaib, Kau yang ajaib, ajaib Tuhan dalam perbuatan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, nama atas segala nama, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, tiada yang seperti-Mu. Oh, shalalalalalalalamo, nanananayashe, lalalalalalayaso, lalalalalalalalamo. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang ajaib. Oh, ya la 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 ya she, kina la 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 mo. Kau yang layak, Kau yang layak, terima puji, terima hormat. Ya la 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 mo. La 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 ya she, la 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 mo. Shana la 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 ya she, la 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 la. Kami tinggikan, kami agungkan nama yang ajaib, berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Shalalalalalalalamo, ilalamalalalala ya she, ilalalab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 
tinggikan namamu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan namamu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
Engkau yang kudus Tuhan, Engkau yang layak terima pujian. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang kudus, Engkau yang layak Tuhan. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Engkau yang suci, Engkau yang layak. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Bagimu segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru,
Kau yang layak terima puji, Kau yang layak terima pengagungan. Kami tinggikan nama-Mu. Kau yang kudus, Kau yang kudus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Kau yang kudus, kudus, kudus. Tidak ada Allah lain yang kudus selain Yesus Kristus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang suci, 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 Engkau suci. Haleluya Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, Kau yang kudus, Kau yang kudus, Kau yang suci, layak. Kau yang layak ditinggikan. Yesus, terpujilah nama-Mu. Kau yang bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di
tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Kau yang kami nantikan, Kau yang kami sembah, Yesus, Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Layak Kau Tuhan, jadi tempat kami berlindung. Kami kan terbang tinggi bagai Raja Wali di tengah badai yang menerpa. Kami tetapkan berserah, berseru padamu, Yesus, Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, hanya padamu ku berseru, ya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, buat kemurahan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, Kau yang mendengar doa kami saat kami berseru. Kau tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Engkau baik, sungguh baik. Oh, terima kasih Tuhan, Kau teramat baik. Kau sungguh baik, Kau Allah yang bersama kami. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Allah yang baik, Kau penolong hidup kami Tuhan, tak ada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Kau yang memberi apa yang kami minta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Mari satu hati sama-sama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kiarabaya sakaya takarabaya sekekekekekeke. Hikarabaya syakaya takarabaya syikia takarabaya sededede karabaya sekekekekeke. Kiarabaya sakaya takarabaya sededede karabaya sekekekekeke. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu buat setiap kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami masih boleh Tuhan menikmati hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami mau bersepakat bersehati Tuhan, membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika resesi begitu berat, bangsa kami bahkan diluputkan Tuhan. Terima kasih Engkau meluputkan bangsa kami Tuhan dari setiap problem pergumulan yang sangat berat. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Indonesia masih tetap boleh berdiri, Indonesia masih tetap boleh berjalan, itu semua karena anugerah Tuhan. Meskipun Tuhan setiap tantangan dan kesulitan boleh kami hadapi, tapi kami melihat bangsa ini semakin hari semakin tegar, semakin hari semakin penuh damai sejahtera Tuhan, semakin hari semakin kuat Tuhan.
Kami berterima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia semakin hari Tuhan, semakin penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, DPR dan MPR yang Tuhan izinkan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar takut akan Tuhan tinggal atas setiap hidup mereka. Setiap keputusan demi keputusan yang mereka buat, biar semua yang lahir dari Tuhan, semua yang jadi kehendak Tuhan yang boleh jadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiarapaya sakayata karapaya sekekekeke. Kami percaya Tuhan, bahkan Indonesia Tuhan, hari-hari ini akan dilawat Tuhan. Kami berdoa Indonesia hari-hari ini dimenangkan Tuhan. Dari setiap daerah demi daerah, pelosok demi pelosok, kota demi kota, pulau demi pulau. Tuhan, nama Tuhan Yesus diperdengarkan atas setiap tempat di Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi Tuhan, di mana setiap nama Yesus diserukan, nama Yesus diperdengarkan, maka kemenangan, lawatan terjadi. Jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan dan dibawa kepada bangsa Indonesia, kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu buat bangsa ini Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Gereja di mana Tuhan menempatkan kami Tuhan untuk bertumbuh Tuhan dan berbuah. Kami percaya Tuhan, Ephrata Community Church juga ada dalam naungan Tuhan yang sempurna. Kami mau melihat Tuhan, semakin hari Tuhan, kami Tuhan, setiap gereja-Mu di tempat ini bertumbuh dan berbuah, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin giat bekerja buat Tuhan, semakin memberi hati kami, berani membayar harga yang mahal buat kemuliaan Tuhan dinyatakan di gereja ini. Kami berdoa Tuhan, setiap kegiatan, setiap ibadah raya, setiap Tuhan ibadah komisi yang diadakan di gereja ini, lawatan demi lawatan terjadi, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setiap yang kami kerjakan di tempat ini berbuah lebat di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala yang menaungi gereja ini Tuhan. Bapak Ibu Gembala yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja ini. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri karunia, Tuhan beri hati-Mu. Biar Bapak Ibu Gembala semakin hari semakin sederap dengan Tuhan, semakin hari semakin sepakat dengan Tuhan, semakin hari semakin mengenal hati Tuhan, mengerti apa yang Tuhan rindukan buat umat-Mu di tempat ini. Berdoa buat keluarganya, Tuhan berkati. Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati setiap pekerjaan anaknya, sekolah anaknya, semua ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gembala penasihat kami Tuhan, Ibu Trivena Karunia Jaya. Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Di masa-masa usianya yang lanjut, semakin hari Tuhan, beliau melihat Tuhan beserta dengan beliau. Apapun yang beliau sedang kerjakan, aktivitas apapun yang hari ini beliau lakukan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan setiap kami Tuhan yang hari ini ada bergabung bersama-sama dengan doa pagi ini Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati setiap yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami dengan semua yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini dengan kesehatan, dengan kasih karunia, dengan kelimpahan, kemurahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar pagi hari ini bertumbuh subur di hati kami dan tidak akan pernah dicabut dan menjadi sia-sia dari hidup kami. Berkati Tuhan setiap kata demi perkataan yang akan keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Biar setiap perkataan yang dari Tuhan sendiri yang mengalir
Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapannya daripada Tuhan turun. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan. Saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan bagi kita untuk kita boleh memasuki hari yang baru, di minggu yang baru ini juga untuk kita boleh bersama-sama boleh menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari ini. Bahkan doa saya di setiap hari kita boleh mengalami kasih Tuhan dan kuasanya yang ajaib bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan judul Menikmati Hari dengan Memaafkan. Wow, ini adalah tema yang sangat indah yang boleh kiranya memberkati kita. Sehingga ketika kita masuk di hari yang baru ini, kita boleh menikmatinya. Amin. Karena apa? Karena kita melepaskan maaf, pengampunan bagi orang-orang yang mungkin telah membuat kita mengalami hari yang tidak indah, tidak enak. Mungkin ada ketersinggungan. Mungkin ada hal yang membuat kita marah dengan orang tersebut. Atau mungkin membuat kita setiap hari, kok orang ini gak berubah? Kenapa? Kok bisa seperti ini? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan firman Tuhan berikut. Di dalam Matius pasal 6, ayat yang ke-12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ya, mengampuni atau mungkin kita dengan bahasa yang sederhana memaafkan. Itu bagi sebagian orang bukan hal yang mudah. Apalagi kalau bertemu dengan orang yang suka, mungkin tidak sadar atau sadar melakukan kesalahan dan tinggal satu rumah, apalagi mungkin di dalam keluarga, atau mungkin di dalam lingkungan kerja, atau mungkin hidup bertetangga. Saudara, itu bagi sebagian orang tidak mudah untuk memaafkan, mengampuni. Tapi ayat firman Tuhan ini yang merupakan bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami di sorga. Di bagian ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya ketika kita menerima anugerah, ya ini pengampunan dari Tuhan, itu adalah anugerah Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Tuhan melihat dosa kita, kesalahan kita, itu seharusnya dihukum. Itu menjadi tanggungan hidup kita. Bahkan bisa mungkin karena perbuatan kita, keturunan kita kelak juga bisa mengalami akan akibat dari perbuatan dosa kita ini. Tapi lihat anugerah Tuhan, Dia melepaskan pengampunan bagi kita. Bahkan dengan memberikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia mati di kayu salib. Dia menanggung dosa umat manusia. Tapi saudara, tidak semua orang mau menerima anugerah ini. Karena mereka menolak. Karena mereka berkata, Dia bukan Tuhan yang sanggup mengampuni. Atau mungkin ada orang yang berkata, bagaimana bisa ada pengampunan? Melepaskan pengampunan kalau hati ini sudah terluka. Bagaimana? Tapi Tuhan memberikan standar kasih. Standar kasih menerima apa adanya. Memang kadangkala Tuhan bisa kesal atas hidup kita. Dia heran bahkan, kok orang ini tidak berubah.
kok orang ini masih bisa tergoda. Tapi Tuhan, Dia tetap sabar atas hidup kita. Dia menerima kita apa adanya. Bahkan pengampunannya itu sekali untuk selamanya di kayu salib. Itu mengampuni setiap umat manusia. Karena itu bagi orang yang mau menerima pengampunan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dia akan mengalami hidup yang kekal di sorga bersamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melangkah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua, ada baiknya kita memperhatikan satu ilustrasi berikut ini. Ya, suatu kali di suatu sekolah, seorang guru meminta setiap anak-anak murid-muridnya untuk membawa satu kantong plastik bening dari rumah. Benar, anak-anak itu membawa satu kantong plastik bening. Ada yang membawanya dengan kantong plastik yang sedang, besar, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketika kembali kelas diadakan, sang guru berkata, saya akan bagikan beberapa buah kentang ini untuk kalian bawa. Hanya satu syaratnya, kalian bebas mau membawa berapa kentang yang bisa masuk ke dalam kantong plastik. Kalian bisa mengumpamakan kentang-kentang itu adalah orang-orang yang berbuat salah, yang membuat kalian jengkel, membuat kalian marah. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak ini bergegas. Mereka mengambil beberapa kentang. Ada yang membawa 3, ada yang mengambil 5, ada bahkan yang membawa lebih dari 10. Ya. Dan sang guru berkata, tuliskan dengan kertas nama-nama orang yang membuat kamu marah itu, yang membuat kamu jengkel itu, dan tanggal hari ini. Wah, mereka bergegas, saudara. Anak-anak itu menuliskan nama-nama orang yang mereka tidak sukai, yang membuat mereka marah, dan ditempelkan kepada setiap kentang dan tanggalnya. Dan sang guru berkata, bawa kentang-kentang itu setiap hari kemanapun kalian pergi. Baik di dalam kelas, bermain, di rumah, di saat tidur, di saat makan, kalian harus membawa kentang-kentang itu di dalam plastik. Dan benar saudara, para murid membawa kentang-kentang itu setiap hari kemanapun mereka pergi. Baik ke sekolah, baik di kelas, di saat bermain, plastik yang berisi kentang-kentang itu mereka bawa. Pada saat mereka makan, pada saat mereka tidur, atau pada saat mereka belajar di rumah, kentang itu tidak lepas dari tangan mereka. Saudara, hari berganti, kentang-kentang itu mulai membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Para murid mulai gelisah karena mereka harus membawanya setiap hari kemanapun mereka pergi. Aroma busuk, aroma yang menyengat, itu sangat mengganggu. Sampai tiba akhirnya seminggu, sang guru mulai berkata di dalam kelas, anak-anak, bagaimana rasanya membawa kentang-kentang itu? Wah, tidak enak guru, baunya busuk, mengganggu. Kemana-mana kami bawa, itu sangat mengganggu, bahkan mengganggu orang lain. Dan kami sungguh malu. Sang guru berkata, anak-anak, demikianlah kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, kalau kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu akan membawa kalian tidak merasa nyaman. Loh, kok
Kok bisa? Iya. Itu akan menjadi beban pikiranmu. Engkau menjadi tidak mengalami damai. Engkau gelisah seperti aroma kentang yang busuk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hidup kita seringkali seperti itu? Kita kesal dengan orang lain. Kita marah akibat perbuatannya. Dan kita berhari-hari membawa kekesalan itu. Bahkan kalau kita ketemu dengan dia, yang kita ingat adalah kesalahannya. Yang kita ingat adalah kemarahan kita kepada dia. Setiap hari itu menjadi beban. Saudara, kalau engkau mau bebas dari bebanmu setiap hari, kata firman Tuhan, mari kita melepaskan pengampunan, melepaskan maaf. Wah, gak bisa Pak, itu rasanya berat. Dia berulang kali melakukannya dan dia tidak pernah berubah. Saudara, memang tidak mudah. Tapi tahukah saudara, seperti tadi anak-anak yang membawa kentang-kentang yang busuk itu, mereka tidak nyaman, mereka tidak suka, dan mereka merasa membawa beban setiap hari yang tidak menyenangkan. Tapi juga itu membuat orang lain juga tidak nyaman. Bukankah saudara ketika marah, kemarahanmu tidak hanya ada pada dirimu sendiri, tapi engkau bisa mengalami ketersinggungan juga dengan orang lain. Engkau menjadi orang yang sensitif. Engkau menjadi orang yang mudah marah. Bahkan engkau sering komplain akan atas sesuatu. Karena apa? Kau membawa kentang-kentang yang busuk di dalam hidupmu. Sehingga harimu menjadi tidak baik. Harimu menjadi buruk. Bukan hanya engkau membawa beban kesalahan orang lain, tetapi orang lain juga merasakan tidak nyaman, bahkan tidak damai berkumpul bareng dengan kamu. Saudara, kalau engkau mau untuk menikmati harimu dengan memaafkan, mari seperti bagian dari doa Bapa kami ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Sadari kesalahan. Ketika engkau meminta ampun kepada Tuhan, sadari bahwa engkau juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada dirimu. Seperti Tuhan, sebelum kau datang meminta ampun, Tuhan sudah berkarya lebih dahulu dengan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bagi kita, bagi ganti atas hukuman dosa yang seharusnya kita alami. Tetapi Tuhan menggantikannya. Dia punya belas kasihan. Dia punya kasih yang tidak melihat kesalahan kita, tetapi melihat pribadi kita, melihat hidup kita yang mau Dia ampuni. Saudara, tidak semua orang bisa cocok dengan kita. Tidak semua orang bisa merasa nyaman dengan diri kita. Sama, tidak semua orang juga harus cocok dengan kita. Tidak semua orang juga bisa menerima kita. Mari kita melihat orang tersebut sama seperti Tuhan melihat kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Tuhan tahu juga apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Tapi Tuhan tidak fokus kepada hal itu.
Tuhan fokus kepada pribadi kita. Ciptaan Tuhan yang sempurna, yang Dia punya rancangan yang indah atas hidup kita. Dia tidak melihat kelemahan kita, saudara. Dia tidak melihat apa yang kamu lakukan hari ini, kemarin, maka itu akan mempengaruhi hari esok. Tuhan tetap punya rancangan yang indah atas hidup kita. Bahkan di pagi hari ini, saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita, Tuhan sudah punya rancangan atas hidup kita sepanjang hari ini. Tapi yang jadi masalah adalah banyak orang tidak bisa menikmati harinya. Dia tidak bisa menikmati paginya ketika dia bangun di pagi hari. Padahal di hadapannya ada kopi yang enak. Kopi yang aromanya begitu mantap, yang menggugah seleranya. Tapi dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena hatinya belum mengalami damai. Hatinya tidak plong. Dia masih mengingat masalah yang lalu. Dia masih terngiang-ngiang perkataan orang di hari kemarin. Dia masih menyimpan memori bagaimana orang itu berbuat atas hidupnya. Saudara, kalau kau mau menikmati harimu bersama dengan Tuhan dan mengalami rancangan Tuhan sepanjang hari ini, ayo miliki hati yang plong. Maka engkau akan bisa menikmati pagimu, siang, sore, dan malammu dalam tidur yang nyenyak. Beristirahat. Setiap pagi engkau boleh menikmati sarapan pagimu dengan hati yang plong, damai. Setiap pagi engkau boleh menikmati roti yang hangat dan gurih. Wow. Sempurnalah pagi dengan sukacita dari Tuhan. Saudara, pagi hari adalah awal dari kita melakukan aktivitas. Pagi hari adalah awal kita merancangkan segala sesuatunya terjadi pada hari ini. Tapi kalau kita tidak mengawalinya dengan hati yang damai, kalau kita tidak mengawalinya dengan melupakan masalah-masalah di masa lalu, melepaskan maaf kepadanya pada setiap orang, itu akan membawa beban setiap hari. Engkau tidak menikmati harimu yang indah dengan kopi yang mantap, dengan roti, tapi engkau melewatinya dengan kemarahan. Kau membawa masalah hidupmu, kau membawa kemarahanmu, dan itu berdampak bagi orang lain. Orang lain menjadi tidak nyaman dengan diri. Orang lain melihat engkau dari sisi negatif. Orang lain menganggap engkau bukan orang yang layak diterima, karena kita membawa sesuatu yang tidak baik, kemarahan, kebencian. Bahkan kita juga memandang orang lain dari sisi yang negatif. Saudara, jadi bagaimana yang harus kami alami? Mari datang kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran, Roh Kudus, itulah yang memimpin kita atas seluruh kebenaran. Saudara,
Kalau engkau merasa tidak bisa mengampuni, kalau engkau merasa tidak bisa menerima orang lain, mari datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Minta Roh Kudus yang menuntun. Jangan biarkan kemarahanmu menutupi hatimu, untuk kau bisa meresponi Roh Kudus yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran di hidup ini. Yang menuntun dengan kata-kata yang indah, yang memberi kekuatan, yang memberi bahkan penghiburan, bahkan memberikan kita kemurahan hati. Kita bisa menerima orang lain dalam hidup ini. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Nikmati harimu. Jangan biarkan engkau menyimpan kemarahan. Jangan biarkan engkau melihat orang-orang di sekelilingmu dari sudut pandang yang salah. Jangan biarkan dirimu marah atas segala sesuatu yang terjadi di hidup ini. Jangan. Tapi mari nikmati pagimu dengan kopi yang enak, dengan roti yang hangat dan gurih. Engkau bisa melanjutkan aktivitasmu pagi ini, karena engkau memandang harimu dengan sudut pandang Tuhan. Engkau melihat harimu hari yang cerah. Engkau melihat dengan mata yang jelas, dan hatimu mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Nikmati hari ini dengan memaafkan kawan. Amin. Nikmati hari ini dengan memaafkan. Dan kau berkata kepada dirimu, hari ini aku sudah memaafkan. Aku bahagia banget. Hari ini aku sudah memaafkan. Aku bahagia banget. Aku mau menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Aku tidak mau membawa hal yang busuk. Aku tidak mau membawa beban yang tidak seharusnya aku bawa. Aku mau lepaskan. Aku mau bebas. Aku mau menikmati hari ini. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari keberkatan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Saudara, siap menikmati hari ini? Lepaskan pengampunan. Maafkan. Maafkan. Maka engkau akan berbahagia sepanjang hari ini. Engkau boleh dengar Roh Kudusnya. Engkau boleh dipimpin oleh Tuhan dan mengalami sukacita yang penuh di dalam rancangan yang indah yang Tuhan sudah nyatakan, dan engkau menikmati berkat yang melimpah. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu yang indah. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang baik pasti akan menolong kita untuk jaga networking dengan orang banyak. Bapa, kami bersyukur boleh menyembah Engkau di awal minggu ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami untuk bisa mengampuni, untuk bisa berhubungan baik dengan banyak orang, dan kami semakin kuat bersama Tuhan. Berkat yang sudah melayani hari ini, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Semian yang sudah sharing firman. Tuhan memakai hidupnya makin sehat, makin kuat, makin diurapi dan dipakai luar biasa. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, biarlah tangan Tuhan menaungi hidup kami semua, dan apapun yang kami lakukan akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.